Doa kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali memulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pastor Christina yang akan mengajar kami Tuhan, dan Engkau berkati kami di tempat ini Tuhan. Tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami Tuhan, supaya kami memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Ya, selamat pagi saudara-saudara semua. Suara saya kedengaran Pagi, aneh Pak. enggak? Enggak Pak, jelas Pak. Enggak jelas ya. Oke, selamat pagi. Agape, Anis, Erik di sini ya. Pagi, Pak. Dan Naomi yang ada di Alor. Is it Alor ya? Betul ya, di Alor. Iya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Alor is very far away in NTT, Nusa Tenggara Timur. Is east, is a southeast of island of Bali, but very far from Bali, still very far, near the Timor Island. Yeah. Oh, okay. Well, okay. So let me. Which one you want to? Maybe this time we are wrapping up the Yes. what is that? Lesson number 3, and if you have a lot of discussion, let's have a discussion, right? Okay. Yeah. Okay. So which one you want to? If we could go to slide 5, that was the last one we did. Okay, hold on. Let me. Yeah. Oh, hold on. Share. Is it this one? 5? Yes, correct. Yeah, correct. Yeah. Ya. Jadi hari ini adalah kita sedang wrap up atau merangkum semua pelajaran yang selama ini di dalam pasal 2 dan pelajaran nomor 3, dan kita bisa berdiskusi ya. Minggu depan Pastor Christina dalam perjalanan menuju ke Malaysia dan akan 3 atau 4 bulan di sana di Malaysia, sehingga tidak bisa mengajar. Mungkin akan mencoba kalau koneksinya bagus di daerah Kuching dan di daerah itu pedalaman itu, mungkin bisa mengajar dari sana. Kita lihat saja ya. Okay, I give an introduction. Yeah, thank you. Yeah. Okay, so just to recap from last week, you remember that Abraham and Lot had to depart from each other because the land was too small to hold everything. Ya, jadi untuk dari minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Lot dan Abraham itu berpisah satu sama lain karena tanahnya tidak bisa mendukung akan ribuan ternak dari kedua kepunyaan mereka ini, dari kepunyaan Abraham dan kepunyaan Lot dan keluarganya. Jadi terjadi perselisihan antara gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya dari Lot, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Yeah, and we also saw that Lot chose to go to a place that he knew was wicked, so he was moving from light to darkness. Jadi kita juga belajar di sana bahwa Lot itu telah pergi ke daerah Sodom dan Gomora, di mana dia mengetahui bahwa penduduknya jahat dan penduduknya banyak melakukan dosa. Tetapi dia pergi juga di sana. Jadi Lot itu sedang pergi daripada terang kepada kegelapan.
Yeah, so he chose because he saw that that place was good for, his sheep and, just better life there. And he chose that. And many times we are like that. We do not seek God, and we choose because, a place is better, but spiritually it could be very, very dark. Jadi Lot telah memilih yang kelihatan di mata itu baik, misalkan tanahnya subur, daerahnya hijau, banyak air di sana sehingga bisa beternak, dan seringkali kita juga mempunyai teladan yang sama, memakai pedoman yang sama, hanya melihat secara luar saja daerah yang menguntungkan, yang banyak air, subur dan sebagainya itu, dan tidak memperhatikan bahwa sebetulnya di situ kelihatan sekali bahwa dia hidup di dalam kegelapan, karena dari terang dia masuk di dalam kegelapan, ya, pada dunia yang penuh kejahatan. All right, but for Abraham, he stayed focused on God and he chose to stay in the light. Tetapi Abraham itu tetap fokus kepada sesuatu yang hidup, kepada sesuatu yang terang, gitu. Jadi Abraham tetap memilih untuk hidup dalam terang. All right. So that was to help you, give you a reminder of last week. So today we're going to go to chapter 13, verse 14 to 18. Go to the next slide, please. Yeah. Kita akan, itu tadi ringkasan daripada pasal yang kemarin, beberapa ayat yang kita sudah baca. Tapi sekarang kita masuk di dalam pasal 13, ayat yang ke-14 sampai 18. You want them to read? Yes, please. Yes, please. Tolong kali ini baca satu ayat aja ya, karena supaya semuanya kebagian begitu. Silakan. Kejadian pasal 13, ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Terus? Setelah Abraham Iya, 17. Ya betul. Setelah Abraham kembali dari mana? Coba yang lain 17. membantu lebih dahulu. Coba. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tabrinatin di Marea di Mamre di dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Okay, thank you. All right. So after Lot left, God spoke to Abram again. Jadi setelah Lot itu berpisah dan meninggalkan Abraham, pergi ke Sodom dan Gomora, kemudian Tuhan itu berbicara sekali lagi kepada Abram. And so God told Abram, to look to the north, the east, and the west and south. And he said, all this land that you can see, as far as you can see, it's promised to, Abram for his seeds and his descendants. Jadi kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham,
angkatlah matamu dan lihatlah ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Semua tanah yang kau lihat itu, aku akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu selama-lamanya. And in verse 7, it says that, God told him to, arise and go walk the land, walk the length and breadth of the land. Jadi Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk pergi ke tempat berjalan dari ujung ke ujung, melihat tanah-tanah itu, tanah-tanah yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. So that physical walk was like, something symbolic to help him visualize the promise that God has for him. Jadi itu perjalanan untuk berjalan dengan secara fisik itu seperti Abraham itu visualize atau membayangkan akan tanah-tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Yeah, and that reminds us about the book of Joshua, chapter 1, verse 2 to 3. If somebody could read that, Joshua chapter 1, verse 2 to 3. Itu mengingatkan mengenai apa yang Tuhan katakan kepada Joshua di dalam Joshua 1 ayat 2 dan 3, tolong dibacakan, silakan. Joshua 1 ayat 2 dan 3. Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yeah. All right, so it's here when we think about Joshua doing that, it's like he's declaring every step of the way that this land is given to to the people of God, as he said to Moses. So it is the same thing that God was telling Abram to do. Jadi ini apa yang Tuhan katakan kepada Abraham itu dengan menjalani tanah itu dan klaim akan tanah-tanah yang diinjaknya itu seperti yang dilakukan juga oleh Joshua, itu seperti yang sama. Jadi itu seperti mengklaim akan tanah-tanah itu untuk menjadi milik mereka. And when I was where is that place that I went to in Kalimantan the last time? Miliau. 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 And I remember we used to do the pray walk, right? Ya, ya mungkin kalau ada yang lama, mungkin Agape tahu juga, Anis, yang waktu di Miliau itu, waktu Pastor Christina ke sana, itu juga ada prayer walk, ada berjalan sambil berdoa itu, dan seperti demikian. Jadi kita klaim dominion. Kita klaim akan tanah-tanah itu menjadi milik daripada Tuhan. So a spiritual walk like that, it's not just the physical, but when you walk and you pray, you are actually declaring that whole land belongs to God, So it's a very powerful thing that we are doing if we do it by faith. So I'm gonna let you translate. Ya, so karena kalau kita itu berjalan di dalam, jadi berjalan secara rohani itu mengelilingi akan tanah yang kita klaim
itu seperti deklarasi bahwa tanah itu adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan, dan kita klaim itu sebagai tanah yang kita akan garap gitu, akan kita laksanakan pekerjaannya. Yeah, and so I don't know if you're doing it in Singkawan or in the place that you're ministering. I would suggest that you do it, because it's you sing and you pray, you bring in the presence of God in that place, and God will show you what else, like how to pray for the people in the land, the people you're ministering, and that is almost like what Joshua is doing and what Abram is doing. Jadi enggak tahu apakah sekarang masih tetap dilakukan di Singkawang. Enggak tahu apakah masih tetap ada. Masih, Pak. Oh yes, they are still doing that every morning. Jadi seperti yang dilakukan di Singkawang, maka itu kita klaim dan kita kelilingi itu sebagai daerah pengaruh di mana hadirat Tuhan itu ada di sana, dan kita klaim. Dan kemudian pada waktu saudara berjalan begitu sambil berdoa, seringkali Tuhan tunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang apa yang ada di daerah itu yang perlu didoakan. Right. And then God began to remind Abram about his promise, that his descendants will be as numerous as the dust on the earth that cannot be counted. Dan itu pada saat itu juga, pada waktu Abraham mengelilingi itu, maka Abraham seperti diingatkan akan perjanjian atau covenant daripada Tuhan, bahwa nanti keturunannya itu akan seperti debu di tanah, di pasir itu, yang jutaan, miliaran banyaknya yang tidak bisa diukur. And this is a very comforting thing, because when we are on a journey with God, God has promised a certain thing, and then maybe it's after a while, it seems so long that the promise hasn't come, just like Abraham's case, and then God will bring a reminder. Jadi ini sungguh sangat membahagiakan, karena kita tahu dan diingatkan bahwa Tuhan itu sedang bekerja melalui kehidupan kita untuk membawa jiwa-jiwa yang ada di dalam pengaruh kita. So I don't know what God has promised you, but sometimes along the way, when you don't see God's promise being, being fulfilled, then remind yourself about Abram. How it took a while for the fulfillment of God's promise. Jadi saya nggak tahu apa yang Tuhan janjikan kepada Anda semua, tetapi seperti juga mungkin di dalam kehidupan daripada Abraham, itu seringkali memerlukan waktu untuk penggenapan daripada janji-janji Tuhan itu, tetapi kiranya itu menjadi pedoman bagi hidup kita untuk kita tetap memperjuangkan itu. Right. I have a question. And sure. Can I have a question? I don't know. This is a discussion. Okay. The promise to Abraham, to Moses, and so on. Is it that includes the Jordania, the eastern part of the Jordan River? So, and now that area belongs to Jordan. So I don't know if later on the eastern part of the Jordan River, I think this is half tribe of who's that, Reuben, and who so Reuben. those right now in the modern Israel right now doesn't belong to Israel. So I don't know if that will be later will be fulfilled, so that
that part will be belong to Israel. I don't know. What do you think? I'm not sure about that, because the whole tribe was supposed to go across the Jordan River, but this 2.5 tribe decided to stay, but that was not God's plan. God's plan was for all of them to cross. So I'm not too sure about Okay. that. Tadi tahu ya apa kira-kira yang kami diskusikan itu, ada sebagian daripada janji Tuhan itu ada tanah-tanah yang di sebelah timurnya Jordan, sebelah timurnya daripada Sungai Yordan itu juga menjadi milik mereka, tapi sampai saat ini kan tanah itu bukan milik Israel tapi milik Jordania gitu. Jadi saya tadi mendiskusikan apakah itu nantinya akan menjadi milik Israel, kita tidak tahu ya. Tapi belum tahu karena ada sebagian kira-kira sekitar 2,5 suku yang tidak mau menyeberang Sungai Yordan pergi ke sebelah barat begitu gitu. Jadi ya, tapi itu suatu diskusi lah. Oke. Sorry. That's all right. So after that, Abram decided to, take down his tent, and he continued to the plain of Mamre, which is Hebron. Ya, dan kemudian setelah itu Abram memutuskan untuk membongkar akan kemahnya dan pergi ke Mamre, yang itu kalau sekarang dinamakan Hebron di daerah tepi barat. Ada yang kenal Israel nggak? Ada yang kenal dengan peta Israel nggak? Enggak, Pak. Enggak begitu kenal ya. Ya, itu di Hebron. Hebron itu tempatnya makam daripada Abraham juga di situ. Ya. All right. So the word Mamre has 3 meanings to it, and it's important to know the meaning of some of these places, because it helps you to understand the depth of what is happening at that time also. Ya, jadi arti daripada kata Mamre itu ada 3 artinya. Nanti saudara catat masing-masing apa artinya, itu supaya Anda bisa mengerti apa yang terjadi pada setiap saat itu, karena setiap kata-kata itu mempunyai arti. Right. So the first meaning is it has to do with seeing, like see. Ya, jadi yang pertama adalah berhubungan dengan apa yang dilihat. And then pandangan. And then the second one has to do with bitterness. Yang kedua itu berhubungan dengan kepahitan. Bitterness atau kepahitan. And the third one is being fed, like gemuk, fed from being well fed, like eat well. Jadi yang ketiga itu adalah gemuk ya, jadi kegemukan, jadi berhubungan dengan gemuk karena makan banyak. And that's the place where Abram built an altar. So all this meaning of Mamre, it described the different things that Abram has gone through. So there also he built an altar to the Lord. Dan di tempat itulah memang Abram mempunyai kebiasaan di tempat-tempat tertentu, di langkah-langkah hidupnya itu dia selalu membangun mezbah persembahan kepada Tuhan, dan itu dari nama tadi yaitu pandangan, atau yang kedua adalah kepahitan, dan ketiga gemuk. Itu ada pengaruhnya di situ.
Okay. And so we know why Abram, built altar to the Lord is because that's the one way also that he make known God to the inhabitants of the land. Jadi pada saat itu juga Abram waktu mendirikan mezbah itu, dia juga selain itu mezbah persembahan kepada Tuhan, tapi juga suatu pernyataan kepada bangsa-bangsa yang mendiami tempat itu bahwa tanah itu dipersembahkan kepada Tuhan. But we don't read this about Lot when he went to live near Sodom and Gomorrah, that he built an altar to the Lord. Tapi kita tidak mendengar catatan bahwa Lot itu pada waktu dia sampai ke daerah, tinggal di daerah Sodom dan Gomora di lembah Sungai Yordan itu, dia melakukan penyembahan atau membangun akan mezbah bakaran begitu. Itu tidak dilakukan oleh Lot, tidak seperti Abraham pamannya. So the question for us is, do we have a worship lifestyle that wherever we go, people will know who our God is? Jadi satu pertanyaan kepada kita, apakah kita mempunyai kebiasaan kehidupan, pola kehidupan yang penuh dengan penyembahan, sehingga dimanapun kita berada, di mana kita tempat-tempat yang kita kunjungi, itu ada satu pernyataan orang-orang mengenal bahwa kita itu menyembah akan Tuhan. Right. Beda sekali ya? Beda nggak? Beda nggak antara Abraham dengan Lot? Beda. Beda ya? Okay. All right, the next slide. Slide yang berikutnya. Let's read chapter 14, verse 1 to 9. Coba tolong baca pasal 14, ayat yang pertama sampai 9, dua ayat saja. Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elesar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Jeboin, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Joar. 3. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashterot Karnaim, orang Suzim di Ham, orang Emim di Syawek Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. 7. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kasdeh, Kades, dan Malak, mengalahkan seluruh daerah orang Malek dan juga orang Amori yang diam di Hazon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adama, raja negeri Zebeum, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Ya. Dan melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidael, raja Goim, Amerlafel, raja Sinear, dan
Haryoko, Raja Eralas. 4 raja melawan 5. Ya. Ya. Sorry about all the names. Namanya cukup sulit ya. Kedor Laomer. But I think they did very well compared to those. Apa nanti the ones anaknya that, I have anaknya been- itu apa? Anaknya Agape mau dinamakan Kedor Laomer aja gimana? Ya, ini godaan. Sudah dapat nama belum? Udah Pak, Oke, namanya apa? Oh, Elkanan. Elkanan. Ya, oh Elkanan. wow. Okay. Elkanan. Okay. Itu kalau nggak salah kalau Elkana ya, Elkana itu artinya Tuhan, nama satu nama daripada Tuhan yang namanya Allah yang cemburu. Allah kita kan Allah cemburuan kan? Ya, is a is a jealous God. Elkanah is, Elkana. yeah, that's is it Hannah's husband? Is it? Ya, Elkanah? ya. Ya, Elkana itu suaminya dari Hana dan Penina. Betul? Is it? Betul? Anis? ya Pak. Ya, betul. Kalau Okay. Elkana begitu artinya saya yakin artinya itu jadi seperti Allah yang cemburu gitu. Jadi nama itu mengandung nama daripada Tuhan. Allah kita itu cemburu artinya apa? Kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Itu nama yang bagus sekali sih. Saya rasa Yeah, itu very. bagus. Bagus Yep. tuh. Oke, a little bit of Alright. distraction. It's okay. So here we have the scene of 4 kings and 5 kings. So the king of Sodom was in alliance with the 5 kings. Mhm. Jadi itu pertempuran raja-raja antara 4 raja dengan 5 raja. Jadi kalau Sodom itu termasuk di dalam aliansi daripada 5 raja itu. So we know, this the record of this incident is recorded because Lot was, in Sodom. Ini dicatat ada dicatat karena Lot itu ada di Sodom. Jadi ceritanya atau historinya, sejarahnya tercatat di sana. So, the way things are at that time, if you are a weaker, kingdom, so you try to make alliance with different kings so that to protect you from other alliances, so that's what happens. So you have 5 kings in one alliance and then 4 kings in another. Ya, jadi pada waktu itu memang raja-raja yang masih lemah itu koncoan atau bersekutu, beraliansi dengan teman-temannya itu mengadakan aliansi sehingga ada kelompok dari 4 raja, ada kelompok daripada 5 raja. And so the 5 kings, the 5 kings has been paying tribute, to the four. leaders of the 4 kings for 12 years. And then on the 13th year, I guess they got fed up, it was too oppressive. They decided to rebel on the 13th year. Jadi selama 12 tahun itu mereka bayar upeti. Tahu nggak upeti? Tahu nggak? Memberi pajak, Pak. Ya seperti bayar begitu, bayar pajak begitu kepada jadi 5 raja, aliansi daripada 5 raja itu yang lebih lemah dari itu beraliansi untuk membayar pajak kepada atau membayar upeti kepada 4 raja itu. Tapi itu selama 12 tahun lamanya, tahun ke-13 mereka mungkin sudah muak atau capek itu, jadi akhirnya mereka berontak.
Yeah, and so the leader of the four kings is Chalodomor. I'm having a hard time Kedorlaomer. to- Yeah, he was the leader, and so he decided, that he will make war. He will make sure that the five kings will continue to pay. So he went and made war with them. Jadi pemimpin daripada aliansi empat raja itu, yaitu Raja Kedorlaomer, itu memutuskan untuk berperang melawan 5 raja itu untuk menuntut supaya mereka itu membayar upeti. Just for interest, these four kings, they're around this place, it's actually Shushan. You remember the book of Esther, so it seems to be around that place, yeah. And today it's called, I think, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Kyrgyzstan. Yeah. Kyrgyzstan. Jadi itu tempatnya itu dari aliansi empat itu di daerah namanya Shushan. Shushan itu di daerah Persia rasanya. Dan kalau sekarang itu di Kyrgyzstan, saya nggak begitu jelas Kyrgyzstan. Ya. Yeah, so this is the place where the events of Esther took place around Mm-hmm. Persia, I think Persian, right? In Persia. Yeah. Mm-hmm. Jadi ini sebetulnya daerahnya daerah Persia di Shushan, di mana kalau dicerita di kitab Esther itu ada pada waktu mereka ditawan di daerah Persia itu. Yeah, and also the territories of king title, it covers Western Turkey and Syria. Okay. Dan itu daerah kekuasaannya itu meliputi Turki Barat dan Syria. Wah, gede sekali ya. It's very large. Yes, yeah. So they decided to to go to war. So we're going to look at the next slide. Kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Pada waktu 4 raja itu memutuskan untuk berperang kepada 5 raja-raja untuk memaksa mereka untuk membayar upeti. So let's read verses 10 to 12 for this next section. Coba tolong baca pasal 14, 10 sampai 12. Mungkin 3 orang baca satu-satu. Ayat yang ke-10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Hidup. Coba tolong diulang. Baca lagi. 10. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ya. Ayat 11. Jadi yang melarikan diri itu yang masih hidup kan? Iya, Pak. Ya, jadi yang lain jatuh kemana itu? Jatuh ke sumur aspal. Ya, oke. Terus berikutnya. Ayat yang ke-11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Okay, all right. So
interesting that they chose the valley of Siddim to have this war. Jadi cukup unik bahwa mereka itu memutuskan untuk berperang di lembah Siddim. And maybe it's a strategy, I don't know, but that valley was full of asphalt wells, and so it's not a great terrain. So you have like a mixture of gravel and bituminous pitch. It's just like those things like, for tarring the road, Yeah. I don't know if you have the same kind of road. Jadi ini daerahnya ini sebetulnya tidak bagus itu, tapi ternyata banyak aspal di sana. Jadi batu-batuan, kerikil, dan ada bitumen dan mengandung tir seperti membuat aspal itu ya. Tahu ya, saudara, aspal mereka tahu kan? Tahu, Pak. Tahu, Ya, Pak. oke. All right. So we find out that even though the alliance of 5 kings seems a larger number, but the 4 kings actually defeated the 5 kings. Jadi ternyata meskipun 5 raja itu kelihatannya lebih banyak, tapi mereka lebih lemah, sehingga 4 raja itu bisa mengalahkan 5 raja. And so what happened during a wartime during those time, once you're defeated, so whatever you have, they will be taken, and then they will take the people as slave, especially the men. Yeah. Jadi kalau raja itu bisa mengalahkan akan kelompok 4 raja itu mengalahkan yang kelompok 5 raja, maka semua yang barang-barang yang telah dikalahkan itu menjadi jarahan, diambil oleh 4 raja itu, dan juga orang-orangnya dijadikan budak-budak gitu, termasuk Lot di sini. Yeah, so we can see the consequences of Lot choosing to live among the wicked, and then he got dragged into this mess. If he had chosen somewhere else, he probably would not have been in this mess. Jadi ini adalah konsekuensi daripada keputusan Lot untuk tinggal di daerah Sodom. Jadi kalau terjadi kekacauan, kekisruan di sana, maka Lot akan terbawa-bawa dan dia menjadi tawanan akhirnya daripada kelompok 4 raja tadi. And this is something important for us to bear in mind. When we choose to live, in a place of darkness, maybe initially nothing's happening, you think it's okay, but eventually that darkness will, you will face consequences just like Lot. Ini penting sekali, saudara-saudara yang masih muda, khususnya ya. Jadi untuk mengambil keputusan dalam hidup itu, kalau saudara mengambil keputusan sesuatu yang kelihatannya indah tapi sebetulnya banyak kejahatan di sana, maka pertama kali memang tidak kelihatan seperti akibatnya itu yang jelek, tapi lama-kelamaan dia akan terbawa seperti Lot ini, terbawa di dalam peperangan yang dan akhirnya dia menjadi tawanan. Yeah, okay, we're finished this lesson, so we're going to go to the lesson reflection. Kita akan masuk ke dalam lesson reflection di sini, refleksi pelajaran ini. Coba salah satu bergantian, coba tolong satu. Ceritakan fondasi kebenaran dari pelajaran minggu lalu, pelajaran 2. Panggilan kita oleh Allah untuk memisahkan diri untuknya seperti Allah memisahkan terang dari gelap. Ya, seperti yes, silakan. Seperti hidup kita yang dimana hidup kita dipisahkan dari hidup kita yang dulu, yang dimana dulu kita hidupnya yang suka
berpesta-pora ataupun suka melakukan hal-hal yang jahat, Tuhan memisahkan kita dengan hidup kita yang lama mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru yang berkenan bagi Tuhan. Seperti itu, Pak. Bagus. Yeah, yes. Berikutnya. Pola apakah yang Anda lihat antara Bani Israel dan Abram sehubungan dengan Mesir? Di sini pola waktu Abram pergi ke Mesir waktu terjadi bala kelaparan, dan di situ mereka mencoba untuk seperti Abram mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dia tidak datang kepada Tuhan, dan pada waktu itu Raja Firaun memberikan kekayaannya kepada Abram, dan Abram membawa semua kekayaan itu dan pergi untuk menuju kembali ke tanah perjanjian. Dan pelajarannya untuk kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa menyelesaikan setiap masalah kita sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah kita, meminta kekuatan kepada Tuhan. Kalau Bani Israel gimana? Bani Israel, apa ya? Yang di Mesir itu. Oh, yang mereka memberontak, Pak. Hah? Mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, itu mereka keluar dari tanah Mesir juga demikian. Okay. Is it okay? You want to add something? Sure. Yeah. No, I think that was good that you went back to ask her about Israel. Yeah, she missed that part, but but was good. Yeah. Yang ketiga, silakan. Apakah penyebabnya pergolakan antara dan itu n itu maksudnya saya lupa menerjemahkan itu, mestinya dan. Apakah penyebab pergolakan apakah penyebab pergolakan dan siapa saja yang terlibat dalam pergolakan itu, yaitu antara gembala Abraham dengan gembala Lot, yang mereka memperebutkan daerah karena daerah di situ tidak muat untuk domba-domba mereka yang sangat banyak dan harta mereka yang sangat banyak. Jadi mereka memutuskan untuk memisahkan diri mereka antara Lot dan Abraham memberikan Lot untuk memilih daerahnya dan Lot memilih daerahnya sendiri, itu, Pak. Ya. Yeah, he gave the answer for the others too. Which is good. Yeah. Terus? So 4. Nomor 4. Apakah nasihat Abram agar tetap hidup damai dengan Lot? Abram diberi nasihat untuk terjadinya pemisahan. Okay. Good. Abram memperbolehkan Lot untuk memilih arah yang dipilihnya. Itu. Good. Yeah. Good. Okay. Next. Lanjut. Yang 5, mengapa tinggal di Sodom bukan suatu keputusan yang bijak? Yaitu ketika dimana Lot memilih apa yang dia lihat di matanya, yaitu seperti tanah yang subur dan rumput-rumput hijau, tetapi dia tidak melihat bagaimana kehidupan di sana dan cara kehidupan orang-orang sehari-hari di sana. Dan juga jika dia tidak memilih Sodom, maka dia tidak akan mengikuti perperangan raja-raja itu. Jadi daerah Sodom itu orang-orangnya bagaimana? Baik atau jahat atau apa? Orangnya melakukan banyak kejahatan, kenajisan dan lain sebagainya. Oke. Terus? Yang di Zoom, Pak, lagi. Oh, kenapa?
Yang di Zoom lagi Pak yang jawab. Oh iya silakan. Silakan yang siapa? Naomi, Naomi, Agape, Adam, Agape atau Anis atau Anis, siapa? Anton udah nggak kelihatan lagi. ada Pak. Oh ada, oke. Silakan. Nomor berapa tadi, Pak? Nomor Nomor 6. Oke. 6. Bagaimana Allah meyakinkan Abraham untuk ikatan perjanjian yang dibuatnya terhadap dia? Bagaimana Allah meyakinkan Abraham? Ya, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Abraham ya. Dia mengalahkan raja-raja tadi dikisahkan juga. Dan setiap pilihannya juga dibuat berhasil ya. Pekerjaannya dibuat berhasil semuanya. Itu karena Tuhan ingin menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Itu sih, Pak. Is it not the seed and the I offspring? think Huh? yes, I think he gave more than which is true, but from the lesson today, yeah, he promised the land and he promised it to the children, and he makes sure that the promise of his descendants also will be as numerous as the sand. Jadi So the land itu sudah ada yang baik di situ jawabannya. Cuman lebih lengkap lagi bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu tanah, selain tanah juga keturunannya dan anak-anaknya itu seperti pasir yang ada di tepi pantai gitu. Itu ribuan jutaan miliaran itu yang tidak terhitung banyaknya. Itu kan? Betul ya? Betul, Pak. Ya, itu. Betul. Itu untuk tambahan aja. Oke. Terus? Nomor 7, Pak, saya. Ya, Anis. silakan Anis. Bagaimana Lot terlibat dalam peperangan antara raja-raja itu? Karena waktu itu Lot tinggal di Sodom, jadi dia terlibat dalam peperangan antara raja-raja. Dan peperangan itu berlangsung di lembah yang penuh dengan aspal, dan raja-raja itu mengambil jarahan Sodom dan Gomora, termasuk milik Lot juga. Ya. Okay. Ya, bagus Anis. Silakan berikutnya. Naomi, Tadi siapa? Naomi sudah belum? belum Pak. Naomi udah keluar. Udah keluar, nggak ada di sini. Oke. Ada yang lain mau menjawab? Silakan. Mengapa sangat penting membuat keputusan dalam hidup? Karena setiap keputusan yang kita ambil menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, maka kita akan terlibat dalam setiap masalah atau setiap akibat yang kita ambil dalam keputusan yang salah. Tapi kita mengambil keputusan dengan bijak, kita akan menuai apa yang kita ambil dari setiap keputusan kita, maka kita menjalaninya dengan baik. Ya, itu untuk menjalani kehidupan kita itu ngambil keputusan sangat penting ya. Saya ingin bersaksi juga dari kehidupan saya sendiri. Pada waktu saya itu belajar dahulunya sebagai engineer atau insinyur mesin. Tetapi waktu saya belajar, setelah saya bekerja itu di Jakarta waktu itu, saya itu tiba-tiba oleh Tuhan itu diarahkan untuk menuju ke komputer. Belajar komputer gitu ya. Dan kemudian pada waktu, saya kan tidak tahu itu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi setelah itu, setelah mungkin 20 tahun lamanya, saya pindah ke Amerika, itu saya mencoba mencari pekerjaan sebagai engineer itu nggak laku, nggak bisa dapat.
Tetapi setelah saya mencari pekerjaan sebagai ahli komputer, cepat sekali dapat dan gajinya cukup besar. Saya itu tidak mengerti kenapa kok saya diarahkan sekitar 20 tahun yang lalu untuk belajar komputer. Nah itulah, jadi sebagai kesaksian ini yang betul-betul saya alami dalam hidup saya sendiri. Setiap Anda menghadapi persimpangan jalan, harus mengambil keputusan, minta petunjuk daripada Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, supaya mengarahkan hidup Anda itu, kan Anda enggak tahu itu 20 tahun yang akan datang di mana, 30 tahun yang akan datang, saudara enggak tahu kan. Tetapi Tuhan itu memperlengkapi engkau, kan Tuhan itu maha tahu ya. Jadi kita itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk itu. Ya itu aja. My personal testimony. Yeah. Yes. That's amazing. Yeah. Amazing. So in any important step, we have to ask the Lord for guidance, because we don't know, but He knows everything. He is the omniscience God. Yes. Correct. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yes. Ada yang punya kesaksian? Silakan, yang di Zoom juga boleh, yang di online. Ya, saya mau memberi kesaksian sedikit, Pak. Ya, silakan. Dimana yang sebelum saya masuk BISOM, saya punya keputusan seperti ini, bahwa saya harus menjadi yang baik gitu, dikenal orang yang lebih banyak gitu. Karena dulu kan sebelum saya masuk BISOM, saya kan seorang biduan, Pak. Jadi ya, jadi keputusan saya itu, saya mau dikenal orang biar saya ibaratkannya tuh lebih banyak orang yang mengenal saya gitu kan, Pak. Jadi keputusan saya sebenarnya pertama yang saya ambil, saya mau jadi yang terkenal, mau dikenal orang. Tapi di dalam keputusan yang saya ambil yang pertama, saya melihat kayaknya banyak yang masalah yang harus saya hadapi gitu, Pak. Karena juga pekerjaan sebagai biduan itu emang sih nggak baik buat saya sendiri, jadi seperti itu. Jadi saat itu saya diberi tawaran untuk mengikuti sekolah BISOM. Jadi saya bingung, saya harus milih yang mana, apakah saya harus melanjutkan di BISOM atau saya masih sebagai biduan tuh. Saya mikir kalau saya sebagai biduan, saya kan banyak uang, menghasilkan uang banyak gitu, Pak. Jadi saya pikir kalau saya ke BISOM, apakah saya banyak uang nggak ya gitu. Jadi saya berpikir seperti itu, Pak. Tapi setelah saya renungkan lagi, saya lebih baik saya memilih keputusan untuk sekolah jadi hamba Tuhan. Karena hidup saya udah hancur banget. Jadi daripada hidup saya hancur, lebih baik saya mengambil keputusan untuk hidup yang lebih baik dan melayani Tuhan itu, Pak. Amin. Yeah. Well, I didn't get what was she? She wants to be famous. Right. She wants to be famous. She was a singer. Okay. But then she took a decision to come to BISOM. So, and she thinks that that is the best decision in her life. Okay. Nice to hear her sing. Ya, nanti di gereja bisa nyanyi banyak tuh yang bagus-bagus, memuji Tuhan. Ya, ini sekarang mesti bersiap-siap ini untuk kita melayani betul-betul serius dan memperlengkapi diri, catatan-catatan dikumpulkan semuanya. Kalau ada yang kurang-kurang, segera dilengkapi saat ini. Ya, we have more than almost like 450 of 1 hour sermon, 450 hours of study. So
jadi cukup sekali kita mempunyai sekitar 450 jam belajar itu yang kita kumpulkan. Kalau Anda pasti bisa mendapatkan jawaban dari apa masalah-masalah itu dari semua pendeta-pendeta yang telah mengajar. Ya, terima kasih. Saya akan ada yang mau kasih kesaksian lagi yang di Zoom juga boleh, silakan. Ada yang agak baik Anis atau Anton atau siapa ngomong, silakan. Ya, Nggak ada mungkin. ya, jadi nanti bulan November ini pada waktu graduation itu Dr. Rebecca dari Pak Jonathan akan datang ya, betul ya? Ya Pak. Iya, Pak. Yeah. So Dr. Rebecca Dr. Rebecca and they are graduating in end of December. So some of them graduate from. So and Dr. Rebecca, that is from Hargelis. She was persecuted and she was put in jail for a couple of years. And she will be coming and teaching and give exhortation to the people here. Ya. Terima kasih. Ayo kita tutup dalam doa. Terima kasih Pastor Christina. Kita doakan juga perjalanan Pastor Christina. Silakan berdoa ya. Untuk siapa yang berdoa, tolong doakan juga perjalanan Pastor Christina ke Malaysia, ke Kuching dan dekat-dekatnya, di sekitarnya.